Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Febrianti, NIM 2312489, kelas PGMI 2C. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya akan menjelaskan tentang tentang kemunduran peradaban Islam. Pada masa kemunduran peradaban Islam, awal kemunduran peradaban Islam dimulai saat Baghdad, yang merupakan ibu kota Bani Abbasiyah dan pusat peradaban Islam, diserang dan dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagukan pada 1258. Tentara Mongol pimpinan Hulagukan menyerang Baghdad setelah Khalifah Bani Abbasiyah saat itu, Al-Mutasim, menolak menyerah. Invasi yang dilakukan Hulagukan berlangsung brutal dan terjadi pembantaian lebih dari 1 juta penduduk Baghdad. Tindakan brutal ini menghancurkan peradaban Islam, baik secara fisik, psikis, sosial, politik, dan kultural. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keilmuan Islam telah hancur. Setelah menguasai Baghdad dan Persia, tentara Mongol kemudian bergerak ke Mesir untuk menaklukkan dinasti Mamluk atau Mamalik yang saat itu berkuasa. Dinasti Ilkhan. Di masa suram peradaban Islam, ada penguasa dinasti Hulagukan atau dinasti Ilkhan yang memperhatikan ilmu pengetahuan, yaitu Mahmud Ghazan 1295 sampai 1305. Mahmud Ghazan adalah Raja Ilkhan pertama yang beragama Islam, sehingga mau membangun kembali peradaban Islam dengan mendirikan beberapa perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i dan Hanafi. Selain itu, Mahmud Ghazan juga membangun perpustakaan, laboratorium, penelitian, dan beberapa gedung umum lainnya. Meski demikian, dinasti Ilkhan pada akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil seperti Kerajaan Jailar di Baghdad, Kerajaan Salgari di Fars, dan Kerajaan Muzaffari menjelang akhir abad ke-14. Dinasti Ilkhan berada di bawah kekuasaan Timur Leng yang lebih kejam dari pendahuluannya dan selalu melakukan penaklukan dengan pembantaian serta menghancurkan fasilitas-fasilitas Islam. Serangan Mongol ke Jawa, penyebab dan kronologinya. Peradaban Islam Mesir dan Spanyol. Pada masa abad pertengahan Islam, peradaban Islam di Mesir dikuasai oleh dinasti Mamluk yang mengalami kemajuan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, filsafat, dan arsitektur. Perkembangan ilmu pengetahuan ini kemudian melahirkan beberapa ilmuwan besar seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Khalikan, Ibnu Taghribardi, Nasir al-Din al-Tusi, Abu al-Faraj, Abu Hasan al-Nafis. Meski tercatat pernah menghancurkan tentara Mongol dan pasukan salib, dinasti ini akhirnya hancur. Sikap pemimpinan dan gaya hidup yang royal serta tidak memperhatikan pada perkembangan kerajaan membuat dinasti Mamluk runtuh. Di Spanyol, peperangan terjadi antara dinasti-dinasti Islam dengan raja-raja Kristen. Ketika dinasti-dinasti Islam sibuk berseteru, raja-raja Kristen bersatu sehingga para penguasa Islam pun dikalahkan. Pada awal abad ke-17, kejayaan Islam di Spanyol pun resmi berakhir. Tokoh-tokoh pembaharu Islam di Mesir. Faktor kemunduran peradaban Islam. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran pada tahun 1250 sampai 1800. 1. Kurangnya rasa tanggung jawab para pemimpin negara akan pentingnya menjaga wilayah kekuasaan yang luas. 2. Persoalan penduduk yang heterogen menyulitkan penyatuan dalam negara. 3. Lemahnya sikap para pemimpin negara. 4. Krisis ekonomi yang dialami oleh negara Islam. 5. Merosotnya moral para pemimpin yang berpengaruh pada kedaulatan negara. 6. Tidak ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Konflik antara kerajaan Islam dengan Kristen. 8. Sistem peralihan kekuasaan yang menimbulkan perselisihan antara umat Islam. Kesultanan Utsmaniyah, sejarah Sultan, kejayaan dan keruntuhan. Pada
pada abad pertengahan, Islam bukan hanya mundur dalam segi kekuatan militer dan wilayah, tetapi juga dalam hal ilmu pengetahuan. Salah satu efek kemunduran Islam adalah stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, pada fase kemunduran tidak ada sosok cendekiawan dan ilmuwan muslim yang berhasil tampil mengagumkan sebagaimana para pelopor kejayaan Islam di era klasik.